Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu melimpah kepada kita, dan terutama adalah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita. Allah Azza wa Jalla mengarahkan kita untuk senantiasa menjalani proses belajar, yaitu ketika kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ma'rifatu ahkam ad-din, ahkamul ibadah. Ketika Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengenal, memperdalam dan mengetahui lebih lanjut dan lebih rinci tentang hukum-hukum agama, pengetahuan tentang kaifiyah atau tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika melakukan hal-hal ini, ketika Allah taala mudahkan orang untuk menjalani proses ini, maka fa insyaallah taala dia berada di atas amal yang saleh. Bahkan dia adalah sebaik-baiknya amal kebajikan, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang besar. Karena ini adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan diwajibkan kepada kita. Rasulullah SAW banyak memberikan motivasi, dorongan, semangat, dan perintahnya agar kita senantiasa belajar, agar senantiasa kita ini berusaha untuk memahami lebih dekat, lebih rinci hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Karena hal ini adalah merupakan proses untuk agar kita mendapatkan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan, dan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia dan juga untuk kehidupan akhirat. Dan perkara yang paling utama, paling besar, yang kita pelajari, yang hendaknya senantiasa kita istiqomah untuk murajaahnya, untuk kembali mengulang-ulang pelajaran yang mungkin satu saat sudah kita pelajari, satu saat mungkin dulu sudah kita yaitu baca, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah salat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah salat. Karena ibadah salat ini adalah merupakan min arkanil Islam, dan yang paling banyak kita berinteraksi dengannya. Paling banyak kita berinteraksi dengan rukun Islam itu adalah salat. Salat karena Allah Ta'ala wajibkan kepada kita untuk satu hari satu malam saja 5 kali kita menunaikannya. Maka ini adalah satu hal yang memacu semangat kita untuk senantiasa berusaha lebih baik dan lebih baik di dalam menunaikannya, menegakkannya. Dan kemarin
kita telah membahas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sunanis shalah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah salat, sunnah-sunnah salat yang berupa qauliyah, ya. Sunnah-sunnah salat yang berupa ucapan, ya, berupa zikir, wirid, atau bacaan-bacaan yang ada di dalam aktivitas salat. Nah, untuk malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu seputar sunnah-sunnah qauliyah di dalam salat, ya, sunnah-sunnah yang berupa ucapan di dalam salat kita. Kemarin kita baca sampai pada yang nomor 3. Untuk itu pada malam hari ini kita baca yaitu untuk yang nomor 4. Kita masih menyandarkan, ya, pelajaran kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh beliau Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi hafizallahu taala al-wajiz. Ya, kita baca keterangan lanjut yang disampaikan oleh beliau hafizallahu taala. Qala, beliau mengatakan, ar-rabi' yang keempat, al-qira'atu ba'dal Fatihah. Ya, al-qira'atu ba'dal Fatihah. Termasuk min sunanis shalah, ya, termasuk sunnah-sunnah salat yang berupa ucapan adalah al-qira'atu ba'da qira'atil Fatihah. Ya, membaca surat setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sudah jelas hukumnya, bahwasanya dia adalah ruknun min arkanis shalah. Ya, dia adalah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Nah, adapun bacaan surat setelahnya, maka hukumnya adalah min sunanis shalah. Dia termasuk sunnah-sunnah salat. Nah, kita baca yaitu landasan dari pembahasan ini. An Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana nabiyyu, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra, beliau membaca fi raq'atainil ulayaini, pada 2 rakaat yang awal, min salatid duhri, dari salat duhur, bi Fatihatul Kitab. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, surat Al-Fatihah. Ini yang pertama yang beliau baca pada rakaat yang pertama pada salat duhur. Wa surataini yutawwilu fil ula. Ya, dan selanjutnya setelah Al-Fatihah apa? Surataini, yaitu 2 surat, yutawwilu fil ula, beliau panjangkan pada rakaat yang pertama, wa yuqassiru fis tsaniyah, dan beliau memendekkan pada rakaat yang kedua. Jadi ini berbicara apa? Pada 2 rakaat yang awal dari salat apa? Salat duhur. 2 rakaat yang pertama dari salat duhur, bacaan Rasulullah. Ya, bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Fatihah pada surat apa? Pada rakaat yang pertama, maka beliau panjangkan. Ya, setelah baca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat dan beliau panjangkan suratnya pada salat zuhur. Wa yuqassiru as-saniyah, dan beliau memendekkan pada rakaat yang kedua. Nah, jadi ini adalah pelajaran bagi kita. Ya, pelajaran bagi kita bagaimana kita mengenal salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau membaca surat di dalam salat tersebut. Terutama di sini yang pertama diriwayatkan adalah salat zuhur. Salat zuhur. Ya. Jadi ini hadis menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
setelah beliau membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, maka beliau baca surat yang lain. Dan bahkan beliau panjangkan bacaan surat itu pada rakaat pertama dan beliau kurangi panjangnya pada rakaat yang kedua. Kemudian kita baca selanjutnya, wa yuqassirus saniyah wa yusmi'ul ayata ahyanan. Dan beliau memperdengarkan ayat itu kadang-kadang. Jadi dalam salat duhur itu adalah yang kita namakan dengan salat sirriyah. Kenapa dikatakan salat sirriyah? Karena bacaan Al-Fatihah dan juga surat setelah itu dibaca dengan sir. Dibaca dengan sir, yaitu dibaca lirih. Nah, ini dibaca dengan lirih. Artinya pada asalnya makmum tidak mendengarkan bacaan Al-Fatihah maupun bacaan surat setelahnya. Ini. Akan tetapi Rasulullah SAW yusmi'una ayatan ahyanan. Beliau memperdengarkan penggalan ayat kadang-kadang dalam salat duhur itu. Dalam salat duhur. Jadi misalnya beliau membaca salah satu surat dari Al-Quran yang beliau baca dengan pelan, maka potongan ayat itu kadang-kadang beliau perdengarkan kepada makmum. Beliau perdengarkan kepada makmum. Semacam ketika beliau membaca, misalnya dengan bacaan sir surat Ar-Rahman misalnya dalam salat duhur, misalnya saja, maka di dalam bacaan ini maka beliau terkadang memperdengarkan sebagian ayat. Misalnya Allamal Quran, sepenggal dari ayat itu. Jadi sepenggal ayat itu diperdengarkan kepada makmum, bukan semuanya, bukan semuanya, di ahyanan. Wa kana yaqra' fil asri bi Fatihatil Kitab was surataini. Kemudian selanjutnya adalah berbicara tentang salatul asri, salat asyar. Beliau membaca di dalam salat asar bi Fatihatil Kitab dengan bacaan surat Al-Fatihah wa surataini, demikian juga dengan dua surat. Dengan dua surat setelah surat Al-Fatihah. Wa kana yutawwilu fi raq'atil ula, dan adalah beliau memanjangkan pada rakaat yang pertama min salatis subhi, pada salat subuh. Wa kana yutawwilu fi raq'atil ula min salatis subhi, dan adalah beliau memanjangkan pada rakaat yang pertama dari salat subuh, wa yuqassirus tsaniyah, dan memendekkan pada yaitu rakaat yang kedua. Jadi aglabnya seperti ini, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memanjangkan rakaat yang awal, kemudian dikurangi atau dipendekkan pada rakaat yang berikutnya. Ini pada salat-salat yang ada, termasuk salat duhur, salat asyar, kemudian salat subuh. Kalau salat subuh itu dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setelah Al-Fatihah itu antara 60 sampai 100 ayat. Itu bacaan Nabi dalam salat subuh. 60 sampai 100 ayat dengan ayat-ayat yang yaitu sedang. Dengan ayat-ayat yang sedang. Nanti akan kita ambil kesimpulan dari gambaran contoh-contoh bacaan yang dibaca oleh Nabi di dalam salatnya. Wa anhu, dan dari beliau, dari perawi yang sama, qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raq'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri wal asri bi Fatihatil Kitab wa suratin. Jadi ini hampir sama. Nah, yang membawakan juga sahabat yang sama. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raq'ataini al-ulayaini, membaca pada dua rakaat yang awal min salatid duhri wal asri, dari salat duhur dan asyar, bi
bi Fatihatil kitab dengan Al-Fatihah wa suratin dan surat. Ya. Jadi setelah selesai Al-Fatihah disusul kemudian surat yang lain. Dan pada umumnya beliau kalau membaca satu surat maka beliau selesaikan kebanyakannya. Maka di sini was suratin dan satu surat. Jadi beliau sering-seringnya kalau membaca Al-Quran atau surat maka beliau baca sampai akhir. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan adalah beliau memperdengarkan ayat kadang-kadang seperti tadi. Ya, kadang-kadang memperdengarkan ayat kepada orang yang ada di belakangnya. Wa yaqra' fi rak'ataini al-ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Ya. Dan beliau membaca pada 2 rakaat yang akhir, salat zuhur, salat asar, rakaat pertama, kedua baca Al-Fatihah dan surat. Kemudian ar-rak'ataini al-ukhrayain pada 2 rakaat yang akhir, rakaat yang ketiga dan keempat, beliau membaca surat Al-Fatihah saja. Beliau membaca surat Al-Fatihah saja. Nah ini. Wa tusannu al-qira'atu fil ukhrayaini ahyanan, dan pula disunahkan untuk membaca pada 2 rakaat yang akhir kadang-kadang. Maksudnya adalah kadang-kadang Rasulullah pada 2 rakaat yang akhir dari sholat zuhur dan sholat asar misalnya, beliau juga baca surat. Jadi rakaat pertama, kedua juga baca surat, rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah juga baca surat. Terkadang, ya kadang-kadang seperti itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Li hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadisnya Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Nabiya SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yaqra' fi salatid duhri, adalah beliau membaca pada salat zuhur fi rak'ataini al-ulayain, pada 2 rakaat yang awal, fi kulli rak'atin, pada rakaat yang pertama, qadra salasina ayah, kira-kira 30 ayat. Jadi untuk riwayat dari sahabat Abu Sa'id, ya, beliau kalau salat zuhur pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, beliau kira-kira membaca 30 ayat. Kira-kira 30 ayat dalam salat zuhur pada rakaat pertama saja. Ya. Ya, kira-kira seperti surat Al-Mulk dan yang semisalnya, sekitar 30 ayat. Maka tidak heran, ya, kalau salatnya Nabi itu ya panjang. Salatnya Nabi adalah salat yang ya lumayan panjang bagi kita. Ya, tapi bagi Nabi SAW itu adalah ya sudah ringan. Ya. Bahkan pernah Rasulullah SAW memulai salat zuhur, ada seorang pergi ke Baqi. Baqi itu sudut ada di luar atau di tepi kota Madinah, ya, agak jauh dari Masjid Nabawi. Ya. Lah itu orang ini ke situ menunaikan hajatnya, buang hajat atau yang semisalnya, atau keperluan yang lain. Dia mampir di keluarganya, pulang, wudu. Ketika balik ke masjid, itu Nabi masih pada rakaat pertama dari sholat zuhur. Nah itu. Jadi orang dari tadinya sudah ada di masjid, ya kan? Kemudian keluar untuk satu keperluan ke Baqi. Mungkin satu keperluan seperti buang hajat. Dia mampir ke rumah, wudu, ya kan? Kembali ke masjid, masih pada rakaat pertama Nabi. Itu diperkirakan oleh para ulama sekitar 30 menit. Dari Masjid Nabawi ke Baqi,
kemudian menunaikan hajat, wudu, balik lagi ke masjid. Kira-kira sekitar setengah jam. Nabi masih pada rakaat yang pertama. Nah ini. Wa fil ukhraya ini qadra khamsi asrata ayatan. Dan pada 2 rakaat yang akhir, yang ketiga dan keempat, itu kira-kira 15 ayat. Au qala nisfu dzalika, atau dia mengatakan setengah dari hal itu. Ini dari salat zuhur ya. Salat zuhur. Wa fil asri fi raq'ataini al-ulaya ini, dan di dalam salat asar beliau membaca pada 2 rakaat yang awal, fi kulli raq'atin qadra qiraati khamsa asrata ayatan. Pada 2 rakaat yang pertama dari salat asar, maka kira-kira seperti beliau membaca 15 ayat salat asar pada rakaat pertama dan kedua. Ya. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi dzalika. Dan pada 2 rakaat yang akhir, ketiga dan keempat, itu separuh itu, kira-kira separuh dari 15 ayat. Ya. Itu hanya secara global dari bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi di dalam salat. Wa sunnatu ayyajhara bil qiraa'ah fi sholati subhi. Ya, di sini ini sudah maklum bagi kita bahwasanya yang sunnah adalah yaitu menjaharkan al-qiraa'ah, menjaharkan, mengeraskan bacaan, yaitu fi sholati subhi, dalam salat subuh. Wa fil ulayaini minal maghrib wal isya, kalau dalam salat subuh rakaat pertama dan kedua. Ya, kalau dalam salat maghrib wal isya itu pada 2 rakaat yang pertama. Wa ayusirra biha fi dzuri wal asri, dan yang sunnah adalah mensirkan, yaitu bacaan Al-Fatihah dan juga surat setelahnya, yaitu dalam salat zuhur dan salat asar semuanya rakaat semuanya. Wasalisah minal maghrib wal ukhrayaini minal isya, dan demikian pula mensirkan bacaan rakaat yang ketiga dari salat maghrib dan 2 rakaat yang terakhir dari salatul isya. Jadi ini adalah gambaran secara garis besar apa yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat. Yang intinya adalah kalau sesuai dengan pembahasan bahwa membaca surat setelah surat Al-Fatihah hukumnya adalah min sunanis shalah, termasuk sunnah salat. Ya, termasuk adalah sunnah salat. Dan terkadang juga beliau membaca pada 2 rakaat yang akhir bahkan ya, dari salat zuhur atau salat asar. Ya, itu surat yang lain setelah surat Al-Fatihah. Jadi ini. Dan di dalam riwayat-riwayat yang banyak yang menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada riwayat-riwayat yang lengkap atau yang jelas, yang rinci, bahwasanya Nabi itu dalam salat subuh sering-seringnya baca surat ini, baca surat itu. Ya, dalam salat zuhur beliau baca ini, baca itu. Ya. Kok dalam salat zuhur kok sahabat atau makmum bisa tahu yang dibaca Nabi? Ya, karena kadang beliau memperdengarkan bacaan. Ya, kadang beliau mengeraskan bacaan, penggalan dari sebagian ayat. Kemudian dari salat asar, kemudian salat maghrib, kemudian salat isya, itu ada riwayat-riwayat yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam salat-salat itu. Yang para ulama itu kemudian di antara mereka itu ada yang menyimpulkan bahwasanya di dalam salat subuh itu adalah bacaan terpanjang
dari salat yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya di dalam salat subuh itu bacaan beliau adalah bacaan terpanjang. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya di dalam salat subuh itu sering-seringnya beliau baca adalah surat Tiwal al-Mufassal. Tiwalul Mufassal. Surat-surat Mufassal itu surat yang dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Surat Mufassal. Yang surat Mufassal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang panjang, Tiwalul Mufassal. Para ulama menjelaskan dan ada perselisihan di antara mereka. Yang awal mulanya dimulai surat Mufassal itu dari surat Qaf. Ada yang mengatakan surat Hujurat. Hampir dekat ya antara surat Qaf dengan surat Al-Hujurat. Kalau Tiwalul Mufassal yang terpanjang itu dari surat Qaf sampai surat Amma Yatasa'alun. Surat An-Naba. Itu adalah Tiwal Mufassal. Ya, mufassal yang panjang itu sering beliau baca dalam salat apa tadi? Salat subuh. Ya. Jadi kan ada riwayat, makanya beliau membaca dalam salat subuh itu Qaf. Ya. Kemudian yang semisalnya. Ya, sampai pada yaitu surat-surat mufassal yang terakhir tadi surat An-Naba. Itu dalam salat subuh. Kemudian di dalam salat zuhur ya, itu riwayat-riwayat yang banyak itu beliau mengurangi dari salat subuh. Jadi ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Ada di bawah dari salat subuh. Jadi tidak terlalu terpaut panjang perbedaannya, artinya tidak terlalu berbeda. Hanya mungkin dikurangi separuhnya saja itu. Itu dalam salat zuhur. Dalam salat zuhur. Kemudian dalam salat Asyar dan salat Isya, kalau salat Asyar perbandingannya dengan salat Isya, ini hampir sama. Salat Asyar dengan salat Isya itu kalau diukur lamanya hampir sama. Kalau sholat subuh dengan zuhur ya tadi, subuh dengan zuhur, subuh lebih panjang, zuhurnya agak dikurangi, seperti itu. Tapi kalau sholat Asyar itu hampir miripnya dengan sholat Isya. Itu beliau membaca Awsat al-Mufassal, yaitu surat Mufassal yang pertengahan. Surat Mufassal yang pertengahan itu dimulai dari surat An-Naba sampai surat Wadduha. Sampai surat Wadduha. Itu yang sering beliau baca dalam salat Asyar dan salat Isya. Ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian dalam salatul Maghrib beliau sering membaca Qisarul Mufassal, yaitu surat-surat yang pendek dari surat Mufassal, dari surat Duha sampai surat An-Nas. Hanya saja ini tidak berkelaziman, maksudnya tidak mesti berkisar antara itu. Itu kesimpulan secara umum, secara pada umumnya, pada sering-seringnya. Tetapi terkadang Rasulullah menyelisihi atau meninggalkan kebiasaan ini karena adanya suatu keperluan. Misalnya pernah bahwasanya Nabi SAW dalam salat subuh itu salat menggunakan Qisarul Mufassal atau Awsatul Mufassal. Jadi pertengahan yang mufassal atau bahkan yang paling yang pendek-pendek dari surat Mufassal seperti Wattini dan yang semisalnya itu dalam salat subuh. Tapi itu ada satu keperluan seperti dalam safar. Seperti dalam
dalam safar, itu dalam perjalanan. Kemudian juga beliau lebih memanjangkan satu saat dalam sholat subuh itu, bahkan beliau pernah sholat membaca surat Rum dalam sholat subuh ini. Ya. Dan dalam sholat subuh pada hari Jumat beliau baca surat As-Sajdah. Ini lumayan panjang juga. Ya. Kemudian dalam sholatul maghrib beliau pernah membaca surat Tur sampai selesai. Padahal itu dari golongan surat apa tadi? Mufassal yang panjang. Ya. Ya kan? Jadi min tiwalil mufassal. Tapi beliau baca dalam sholat maghrib dan beliau baca sampai selesai dia. Makanya ada riwayat ya bahwasanya beliau membaca surat Tur itu dan didengarkan oleh yaitu seorang yang kemudian membawa orang itu masuk Islam. Karena dalam bacaan itu ada ayat yang beliau baca, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu didengarkan oleh seorang yang waktu itu masih dalam kondisi kafir, membuat dia masuk Islam. Ayat itu, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, dalam salat maghrib. Bahkan beliau pernah membaca surat Al-A'raf dalam salat maghrib, itu dibagi dua. Salat maghrib ya ini berarti panjang. Terkadang beliau panjangkan dalam salat maghrib ini. Jadi tidak pas atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi kalau misalnya dalam salat maghrib itu terus pendek terus, nggak ada yang pernah panjang sama sekali. Bahkan juga kalau misalnya para a'immah ini, orang-orang yang diserai tugas menjadi imam itu, seluruh sholat 5 waktunya menggunakan qisarul mufassal. Apa? Mufassal yang paling pendek-pendek semuanya, semua sholat. Nggak ada yang sholat subuh ya qisarul mufassal, ya kan? Ya. Lah makanya orang itu kalau sudah dapuk jadi imam ya mesti nih dia usaha untuk menghafalkan. Wong dhek iki wis didapuk dadi imam kok salate panggah kuwi ae. Nah, suratnya itu enggak ada peningkatan sama sekali. Ya, dia sudah dipercaya menjadi imam. Maka hendaknya dia berusaha, dan orang itu kalau sudah dipilih jadi imam kan ya orang yang memilih juga harus tahu. Ya. Jangan orang yang bacaannya kurang baik, kemudian apalane mek saidik, malah dipilih, tapi yang bacaannya bagus dan banyak tidak dipilih. Nah ini. Jadi kita mengenal apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat itu, ya, supaya kita itu tahu perbandingan bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat. Sehingga apa? Ketika ini populer, diketahui oleh kaum muslimin, mereka tahu bahwasannya ketika hal itu dipraktekkan, maka kemudian itu adalah sesuai dengan sunnah. Ini memang yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika hal itu ditinggalkan, oh berarti saat ini manusia agak jauh dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika hal ini tidak dikenal, ya, hal ini tidak dikenal, bacaan-bacaan Nabi itu tidak dikenal, dan kenalnya mayoritas kaum muslimin itu bacaannya pendek semua dalam semua sholat, maka ketika hal ini dipraktekkan, maka diduga sebagai hal yang mengada-ada. Wih kok sholatnya dawa-dawa men,
Ya toh, pamer kuwi jenenge imame. Memberatkan makmum. Nah, yang semacamnya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang mengatakan, "Loh, Rasulullah itu tapi beliau memerintahkan supaya kalau kamu jadi imam maka ringankan. Karena di belakang kamu itu ada orang wanita, ada orang tua, ada orang sakit mungkin, ada orang lemah dan lain sebagainya." Maka kita katakan bahwa ketika Nabi memerintahkan supaya imam itu meringankan sholat, maka Nabi sudah mengerjakan. Nabi sudah mengerjakan apa yang beliau perintahkan itu. Ya kan? Artinya apa? Beliau memerintahkan supaya para imam itu meringankan bacaan adalah seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi itu. Ringannya itu. Kenapa? Karena ketika beliau memerintahkan kalau kamu jadi imam ringankan, maka tidak mungkin beliau memerintahkan sesuatu kemudian beliau tidak mengerjakan. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Nabi merintahkan ringankan kalau kamu jadi imam, kemudian Nabi malah manjangkan dewe. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ya. Maka ketika beliau memerintahkan para imam itu untuk meringankan bacaan, untuk meringankan sholat, beliau yang lebih dulu sudah mengerjakan. Maka bacaan beliau dalam sholat subuh tadi yang 60 sampai 100, ya kan? Atau disimpulkan oleh para ulama itu surat-surat mufassal yang panjang seperti surat Qaf dan lain sebagainya. Kemudian sholat duhur di bawahnya, sholat ashar, sholat isya yang pertengahan dari sholat mufassal, dari surat amma yastasa'alun sampai surat ad-duha. Kemudian sholat maghrib kisar mufassal, maka itulah sholat yang ringan. Sudah ringan itu, ya, sudah ringan. Karena itu ketika Rasulullah SAW ada sahabat yang mengimami sholat tapi panjang sekali, melebihi panjangnya sholat yang beliau praktekkan dengan para sahabat, melebihi panjangnya Rasulullah ketika mengimami. Sahabat Mu'ad ketika mengimami sholat itu panjang sekali sholatnya, melebihi sholatnya Nabi SAW sebagai imam dalam sholat fardu. Maka beliau memarahi sahabat itu, beliau tegur sahabat itu. Ya, itu kebetulan sholat isya. Sholat isya, beliau sebelumnya sudah sholat bersama Nabi, sholat isya di Masjid Nabawi. Pulang naik kampungnya itu di sana masih menunggu sahabat ini untuk sholat berjamaah supaya jadi imam. Lah ketika pulang imami kaumnya itu sholatnya panjang, wes sampai bengi rong mari. Padahal itu ada, yaitu seorang pemuda yang ada pekerjaan, mangkel deh mundur dari jamaah itu, sholat dewe nek pojokan. Esoknya lapor kepada Nabi SAW, itu sahabatmu sholat pewanjang banget, padahal saya ada keperluan, ada pekerjaan ini dan itu. Dipanggil sahabat Mu'ad, dinasihati, dimarahi oleh Nabi SAW. Apakah kamu itu membuat fitnah? Ya, artinya fitnah di sini kamu memberatkan makmum, melarikan makmum. Sebaiknya kalau kamu sholat isya itu, ya, walaili idza saja, wasyamsi waduhaha, dan yang semisalnya itu cocok dengan tadi kalau sholat isya, ausatul mufassal. Apa? Yang pertengahan dari sholat mufassal. Walaili idza saja, ya, wasyamsi waduhaha, wassamai wattariq, dan yang semisalnya. Nah ini dalam salat isya.
Jadi ini satu hal yang hendaknya kita cermati bersama, ya. Dan memang ya ditekankan bagi kita kaum muslimin secara umum ini, kita itu berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, ya kan? Kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran sebisa mungkin, ya. Pekerjaan kita itu tiap hari sholat, dan dalam sholat itu ada aktivitas kesunahan membaca surat. Kalau kita tidak punya hafalan, ya bagaimana? Ya sholat kita sah, tetapi tentunya kualitasnya berkurang demikian rupa. Ya, maka hendaknya kita ya berusaha untuk menghafal surat-surat di dalam Al-Quran itu, dan kemudian kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang dibaca oleh Nabi. Paling tidak seperti itu tadi. Ya, kalau yang masih muda-muda ini insya Allah untuk surat-surat mufassal itu masih ringan. Surat-surat mufassal itu loh. Mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya. Yang masih muda-muda. Kalau yang sudah tua itu kadang ya apa iki juz amai kabotan obone sampai surat Qaf, ya kan? Dan walaupun kita itu sulit menghafal, ya tetap saja kita berusaha untuk menghafal. Itu adalah merupakan satu keutamaan yang besar. Ya. Jadi Allahu alam, ini yang bisa kita pelajari untuk kesempatan malam hari ini. Ada kesalahannya, itu adalah dari kelemahan pribadi, dan ada kebenarannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yaitu di dalam bacaan salat kita ini. Allah alam, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.